Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 8. Nama saya Vicky Uliatunisa, NIM 4118089. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi yang berjudul Zakat Saham dan Obligasi. Pengertian saham. Saham merupakan tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan perseroan terbatas. Wujud dari saham adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut. Menurut DSN MUI, saham adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang tidak termasuk saham yang memiliki hak-hak istimewa. Saham didefinisikan sebagai surat keterangan tanda turut serta dalam perseroan. Para pemegang adil merupakan pemilik perusahaan yang bisa menikmati keuntungan perusahaan sebanding dengan modal yang disetorkannya. Selain dari dividen yang dapat diperoleh dari pemegang saham, nilai keuntungan yang merupakan selisih positif harga beli dan harga jual saham juga merupakan benefit selanjutnya yang dapat dinikmati oleh pemegang saham. Selain manfaat yang bersifat finansial, para pemegang saham atau stakeholder juga memiliki benefit non-finansial, yaitu suara dalam aktivitas perusahaan. Jenis-jenis saham. Yang pertama, jenis saham berdasarkan cara peralihan. Ada saham atas unjuk di mana ditulis saham atas unjuk adalah saham yang tidak ditulis nama penulisannya agar mudah dipindahkan tangan dari satu investor ke investor yang lain. Kemudian ada saham atas nama. Saham atas nama adalah saham yang ditulis dengan jelas siapa pemiliknya, di mana cara peralihannya harus memenuhi sesuatu prosedur tertentu, yaitu dengan dokumen peralihan, dan kemudian nama pemiliknya dicatat dalam buku perusahaan yang khusus membuat daftar nama pemegang saham. Untuk jenis yang kedua itu ada jenis saham berdasarkan hak tagihan. Ada saham biasa dan ada saham preference. Saham biasa ini adalah saham yang tidak memperoleh hak istimewa pemegang saham seperti mempunyai hak untuk memperoleh dividen sepanjang perseroan memperoleh keuntungan. Sedangkan saham preference adalah saham yang berbentuk gabungan antara obligasi dan saham biasa. Karena bisa menghasilkan pendapatan tetap seperti bunga obligasi, tetapi juga tidak bisa mendatangkan hasil seperti yang dikehendaki investor. Pengertian obligasi. Obligasi adalah surat utang jangka panjang yang dikeluarkan oleh peminjam dengan kewajiban untuk membayar kepada pemegang obligasi dengan sejumlah bunga tetap yang telah ditetapkan. Obligasi berasal dari bahasa Belanda yaitu obligatif, berarti hutang, sedangkan secara terminologi hukum Belanda sering menyebut obligati lening, yang artinya pinjaman jangka panjang. Sedangkan menurut Yusuf Qaradawi, obligasi adalah transaksi perdagangan khusus yang berbentuk kertas yang berisi tentang perjanjian hutang yang disebut bursa kertas-kertas berharga. Secara umum, obligasi dapat didefinisikan sebagai surat tagihan hutang atas beban tanggungan pihak yang menerbitkan atau mengeluarkan obligasi. Jenis-jenis obligasi. Obligasi dibagi menjadi dua macam, yaitu obligasi konvensional dan obligasi syariah, atau disebut dengan suku. Obligasi konvensional merupakan surat perjanjian yang berisi tentang hutang dari suatu lembaga, perusahaan dengan jangka waktu tertentu dan suku bunga tertentu. Sedangkan obligasi syariah adalah suatu surat berharga
yang jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh penerbit kepada pemegang obligasi syariah tersebut, yang wajib bagi penerbit untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil, serta membayar kembali dan obligasi pada saat jatuh tempo yang telah ditentukan. Landasan hukum. Dari sudut hukum, saham dan obligasi termasuk ke dalam harta dan yang wajib dikeluarkan zakatnya seperti terdapat dalam surat At-Taubah ayat 103 yang mewajibkan semua harta yang dimiliki untuk dikeluarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim bima wa shalli alaihim. Inna salataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Ambillah sebagian dari harta mereka menjadi sedekah zakat supaya dengan engkau membersihkan mereka dari dosa dan mensucikan mereka dari akhlak yang buruk. Dan doakanlah untuk mereka karena sesungguhnya doamu itu menjadi ketentraman bagi mereka. Dan ingatlah Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dalil hadis adanya kewajiban zakat saham, Sayyidina Ali telah meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila kamu mempunyai uang simpanan 200 dirham dan telah cukup haul genap 1 tahun, maka kewajiban zakatnya emas kecuali kamu mempunyai 20 dinar dan telah cukup setahun. Maka jika nilainya bertambah dan tidak diwajibkan zakat suatu harta kecuali genap setahun. Menurut Yusuf Qardawi, saham adalah hak kepemilikan tertentu atas kekayaan suatu perorangan terbatas atau atas penunjukan saham tersebut. Dan beliau mengatakan bahwa penerbit memiliki menjual dan membeli dan mentransaksikannya halal, tidak ada larangan. Selama kegiatan tersebut, perusahaan yang dibentuk dari banyak saham itu tidak mengandung kegiatan yang dilarang. Syekh Abdul Rahman Isa mengemukakan pendapat tentang kriteria wajib zakat atas saham, yaitu yang pertama, jika perusahaan itu merupakan perusahaan industri murni, artinya tidak melakukan kegiatan perdagangan, maka sahamnya tidaklah wajib dizakati, kecuali perusahaan misalnya seperti perusahaan hotel, biro perjalanan, dan lain-lain. Akan tetapi, dari keuntungan tersebut, zakatnya bisa digabungkan dengan harta yang lainnya. Yang kedua, jika perusahaan tersebut merupakan perusahaan dagang murni yang membeli dan menjual barang-barang tanpa melakukan kegiatan pengolahan seperti perusahaan menjual hasil industri, perusahaan dagang internasional, perusahaan ekspor-impor, maka saham-saham atas perusahaan itu wajib dikeluarkan zakatnya. Nisab dan kadar zakat. Nisab kadar zakat pada saham. Zakat saham dianalogikan pada zakat perdagangan baik nisab maupun ukuran nyata senilai 85 gram emas dan zakatnya sebesar 2,5%. Cara pembayaran zakatnya adalah sebagai berikut. Jika ia bisa mengetahui melalui perusahaan yang mengeluarkan saham atau pihak lain, nilai setiap saham dari total kekayaan yang wajib ia zakati, maka zakat yang wajib dibayar sebesar 2,5% dari nilai saham itu. Jika ia tidak mengetahuinya, maka ia harus menggabungkan laba saham tersebut dengan kekayaan yang lain dalam perhitungan haul dan nisab, kemudian membayar zakatnya sebesar 2,5%. Nisab dan kadar zakat obligasi. Terdapat dua pendapat. Pendapat pertama, zakat wajib dikeluarkan atas harga atau nilai dari obligasi itu sendiri dan bukan dari bunganya. Berdasarkan suku zakat adalah 2,5% yang dikeluarkan setiap akhir tahun, di mana beranalogi pada zakat komoditi dan perdagangan. Pendapat yang kedua yaitu mekanisme pengeluaran zakatnya adalah dengan menggabungkan nilai keduanya pada waktu jatuh tempo dan dikeluarkan jika telah mencapai haul dan nisab dengan suku zakat sebesar
10% dianalogikan dengan zakat pertanian dan perkebunan. Dari kedua pendapat tersebut, maka pendapat pertama itu yang lebih tepat, mengenakan zakat pada bunga yang diperoleh tidak diperbolehkan dikarenakan nilai bunga itu tidak halal dan harus dikeluarkan semuanya untuk fakir miskin atau kepentingan umum, dan obligasi yang sah secara agama pada zakatnya harus dikenakan atas obligasi itu suku zakat sebesar 2,5% yang dianalogikan dengan zakat komoditi dan perdagangan. Contoh penerapan zakat saham. Anton memiliki saham PT Sidomukti 70.000 lembar dengan harga per lembarnya 1.000, maka total 70 dikali 1.000 sama dengan 70 juta. Dan dividennya 300 lembar. 70 dikali 300 sama dengan 21 juta. Jadi total saham ditambah dividen 70 juta ditambah 21 juta sama dengan 91 juta. Karena harta Anton lebih dari nisab 85 gram emas sebesar 25.500 juta, maka wajib dikeluarkan zakatnya 2,5% dikali 91 juta sama dengan 2.275.000. Alhasil zakat saham perusahaan dikenakan pada saham dan keuntungan sekaligus karena dianalogikan dengan perdagangan sebesar 2,5%. Jika harta tersebut cukup nisab dan haul, saat itulah zakat diwajibkan. Contoh zakat obligasi konvensional. Zaki memiliki obligasi PT Maju Sejahtera sebesar 600 juta untuk objek pembangunan pabrik baru. Bunga yang akan diberikan adalah 10% per tahun pertama. Perhitungan zakatnya adalah nilai obligasi 600 juta, bunga 1 tahun 10%, dikali 600 juta sama dengan 60 juta. Total kekayaan 1 tahun 600 ditambah 60 sama dengan 660 juta. Apabila bunga tidak dihitung zakat, maka dihitung nilai obligasinya yaitu 20,5% dikali 600 sama dengan 15 juta yang wajib dizakatkan. Untuk contoh zakat obligasi syariah, Dimas memiliki suku PT Mulia sebesar 600 juta untuk proyek pengembangan produk. Bagi hasil yang disepakati adalah 60/40 per tahun, di mana 60% untuk Dimas dengan jangka waktu suku 10 tahun pada akhir tahun pertama. Perhitungan zakatnya nilai suku 600 juta bagi hasil 60/40 apabila pendapatan telah 1 tahun 100 juta, maka bagi hasil untuk Dimas sebesar 60% dikali 100 sama dengan 60 juta, maka zakat yang harus dikeluarkan adalah nilai suku ditambah keuntungan sama dengan 600 ditambah 60 sama dengan 660 juta, dan nilai zakatnya 2,5% dikali 660 juta sama dengan 16 juta 500.000. Baik, cukup sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.